Yeah, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup. Materi ini merupakan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, langsung saja kita untuk masuk pada materinya. Pertama itu kita akan mencoba menjelaskan tentang lingkungan. Mungkin dari sebagian kita sudah mengetahui atau bahkan memahami apa yang disebut dengan lingkungan. Namun berbicara mengenai lingkungan, apakah kita pernah mengetahui pengertian dari lingkungan secara teori? Adapun secara teori, pengertian dari lingkungan secara umum adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, mineral, dan lain-lain. Seperti dan juga flora, fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi juga ciptaan manusia. Dari uraian di atas telah disebutkan bahwa lingkungan di atas bumi terdiri dari beberapa macam, yakni lingkungan daratan, lingkungan perairan, baik laut, sungai maupun danau. Dan juga lingkungan udara, lingkungan bumi mempunyai banyak sekali fungsi yang akan dinikmati oleh manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Fungsi lingkungan. Lingkungan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Di sini ada beberapa fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan makhluk hidup, antara lain: 1. Sebagai tempat untuk bertahan hidup. Fungsi dari lingkungan hidup yang pertama adalah fungsi untuk tempat bertahan hidup bagi manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat untuk bersosialisasi. Fungsi lingkungan yang selanjutnya adalah sebagai tempat bersosialisasi, karena kita mengetahui bahwasanya lingkungan tidak hanya berisi elemen abiotik saja, namun juga sesama makhluk hidup. Oleh karena itulah lingkungan ini merupakan tempat untuk bersosialisasi. 3. Sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Lingkungan juga merupakan tempat untuk mencari kekayaan. Kekayaan alam di Indonesia yang terkandung di lingkungan sangatlah banyak, seperti emas, perak, permata, nikel, timah, batu bara, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Serta yang tersimpan di dalam bumi, banyak pula kekayaan yang berada di permukaan bumi, seperti kekayaan di bidang kepariwisataan. 4. Tempat untuk mendapatkan hiburan. Lingkungan juga merupakan tempat untuk memperoleh hiburan. Hiburan yang dapat ditemukan di lingkungan tidak hanya berupa pemandangan tentang keindahan alam saja, namun juga hiburan yang diciptakan oleh manusia. 5. Sarana edukasi. Lingkungan juga merupakan tempat untuk memperoleh pendidikan atau edukasi. Lingkungan bisa digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun dari lingkungan pula manusia bisa memetik berbagai pelajaran. 6. Sumber kebudayaan. Lingkungan juga merupakan tempat lahir suatu kebudayaan. Kebudayaan terbentuk karena hal-hal yang dibiasakan dalam suatu lingkungan. Oleh karena itu, lahirnya suatu kebudayaan tidak bisa lepas dari lingkungan. Itulah beberapa fungsi dari lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan masuk kepada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang bersifat negatif. Tidak hanya lingkungan saja, namun apa saja yang dicemari pasti akan menjadi buruk. Lingkungan yang tercemar merupakan hal yang buruk, dan dampak lingkungan yang tercemar ini akan dirasakan oleh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dampak dari tercemarnya lingkungan bisa menyebabkan matinya flora dan fauna, dan keracunan disebabkan oleh polusi udara, polusi air, dan polusi tanah yang tercemar. Itulah beberapa dampak yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan yang kita tempati harus mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena lingkungan yang kita tempati haruslah bersih, sehat, dan lestari, demi kenyamanan dan kebaikan bersama. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
oleh manusia sebagai berikut. 1. Menanam pohon di sekitar pemukiman. 2. Membuat terasering atau sengkedan. 3. Menggunakan produk daur ulang. 4. Melarang keras pembabatan hutan. 5. Menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam. 6. Membuat kebijakan yang pro akan lingkungan. 7. Membuat hukum yang tegas. 8. Reklamasi pantai. 9. Membuat cagar alam dan cagar suaka marga satwa. 10. Rehabilitasi lahan dan pengaturan tata guna lahan. 11. Menjaga daerah resapan air. 12. Restorasi tanaman dan pemeliharaan taman kota. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sekian pembahasan dari saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.